بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون jamaah salat Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama dan diterangkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pondasi kekuatan umat Islam itu adalah ketika mereka kuat di dalam menjaga kemurnian tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, terkhusus kita yang hari ini tinggal ataupun hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, dicabutnya keimanan dan ketakwaan dari hati-hati kaum muslimin, sehingga ketika keimanan dan ketakwaan tersebut tidak ada lagi, terjadilah apa yang terjadi dari pelanggaran syariah. Terjadilah kezaliman demi kezaliman. Terjadilah pencurian, pembunuhan, menumpahkan darah dan menzalimi saudara-saudaranya muslim yang lainnya karena tujuan
ataupun sedikit dari keinginan dunia yang ingin mereka raih. Hadirin yang saya muliakan, semua peristiwa dan kejadian ini tidak mungkin terlepas dari lemahnya sisi dan lini tauhid yang ada di dalam barisan kaum muslimin. Sampai hari ini kita memperhatikan bagaimana Islam dicabik-cabik, bagaimana hari ini Islam dihina, dan Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut dari musuh-musuh Islam terhadap agama yang begitu mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat, yang selalu mereka kuatkan adalah sisi tauhid yang beliau upayakan, dan para sahabat untuk selalu memupuknya dan menguatkannya adalah mereka senantiasa menguatkan sisi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dikarenakan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika tauhid kuat, ketika tauhid seorang hamba, tauhid muslimin kokoh, semuanya akan ikut menjadi baik. Keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan akan terrealisasi, keimanan akan jalan dengan baik, kezaliman akan hilang, persaudaraan akan tumbuh dengan kuat ketika sisi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar kokoh. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim bahkan perintah berdakwah yang paling pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddathir," wahai orang yang berselimut. Yang dimaksudkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Qum fa'andir," bangun dan berilah peringatan. "Wa rabbaka fakabbir," Rabbmu besarkanlah. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah azimhu bit tauhid, agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Coba lihat jemaah yang saya muliakan, perintah yang paling pertama Allah perintahkan nabinya, Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah tauhid, memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, lalu Allah melanjutkan, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu sucikanlah, kata Allah Azza wa Jal. Makna dari ayat ini diterangkan oleh para ulama adalah tahhir a'malaka 'an syirik, sucikan, bersihkan, hilangkan amalan-amalanmu itu dari noda-noda kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita berfikir, seharusnya kita sedikit merenungkan jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah tauhid? Dikarenakan tauhid itu adalah sumber segala kebaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah pondasi kekuatan umat Islam. Tauhid adalah pondasi persaudaraan yang ada di tengah-tengah muslimin. Tauhid adalah sebab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keberkahan di negeri yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ke belakangnya lagi bagaimana dakwah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyampaikannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang paling pondasi diperintahkan kecuali adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan misi dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya adalah tauhid. Yang paling pondasi adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Setiap umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadatan kepada at-taghut. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita renungkan sejenak. Kita kembali kepada dasar yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita kembali kepada dasar para nabi dan para rasul seluruhnya. Ternyata mereka memperbaiki diri mereka dan keadaan umat ini dengan memperbaiki sisi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Coba lihat hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tauhid hilang dari jiwa seorang hamba, apa yang terjadi? Begitu mudahnya dia menzalimi saudaranya muslim. Begitu gampang dia membakar hutan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam rangka untuk meraih sedikit dari kehidupan dunianya. Dia tidak peduli apakah ada orang yang akan dirugikan dengan perkara-perkara yang seperti itu. Coba lihat lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika sisi tauhid tidak ada, seorang hamba akan hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah tahu mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Inna rabbaka labil mirsad. Allah berfirman, sesungguhnya Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala memiliki pengawasan yang begitu ketat. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di zaman generasi awal umat Islam berada pada puncak kejayaan, Islam berada pada puncak keberkahan dan kenikmatan? Tidak ada jawaban yang lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah melainkan tauhid yang begitu kokoh dan mendalam di dalam dada-dada mereka. Inilah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat ini mengingatkan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini akan menegur kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan kalian itu sebagai penguasa di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan orang-orang sebelum mereka tersebut penguasa di muka bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan kokohkan mereka di atas sebuah agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhai kepada mereka. Yang ketiga adalah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman, tentram, keamanan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kapan kita akan mendapatkan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Ketika umat Islam, ketika kaum muslimin mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inilah tauhid jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah intisari dari kalimat yang setiap hari kita ucapkan, baik di dalam solat kita ataupun di luar solat kita, yaitu kalimat syahadatu an la ilaha illallah. Jemaah yang saya muliakan, coba kita perbaiki dari sekarang sisi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang masing-masing kita memahami kalimat la ilaha illallah itu, bahwasanya kalimat la ilaha illallah tersebut adalah kalimatut tauhid, adalah misi dakwah para nabi dan rasul, yang maknanya itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang hamba, seorang manusia, abdun, yang mengucapkan kalimat ini bukan cuma sekedar muncul dari lisannya jemaah yang dimuliakan Allah, namun ia harus jalankan apa yang telah menjadi keharusan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dengan berupaya untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta berlepas diri dari berbagai jenis perbuatan kesyirikan, dan juga berlepas diri dari para ataupun orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau setiap muslim, setiap kaum muslimin mereka berupaya untuk menguatkan sisi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan untuk negeri yang kita tinggal ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, diterangkan oleh para ulama, min ma'ani al-iman wattaqwa, di antara makna keimanan dan ketakwaan tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa tersebut adalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika terjadi kebakaran hutan, yang lebih condong kita salahkan adalah pemerintah kita. Ketika terjadi musibah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah masuknya penyimpangan, masuknya paham-paham liberal, masuknya paham-paham komunis, paham-paham Syiah. Na'udzubillah, kita cenderung lebih menyalahkan pemerintah kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Benar jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemerintah kita mereka adalah orang-orang yang memang tidak diberikan bekal ilmu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang paling besar yang tidak ada pada kaum muslimin yang hari ini Allah timpakan hal-hal tersebut, yaitu tidak ada sisi kekuatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah musibah. Semuanya itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Semuanya disebabkan karena ulah tangan kita sendiri. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara untuk kita melepaskan diri kita dari kehancuran ini. Tidak ada jalan keluar yang paling besar dan paling terdepan yang harus kita lakukan kecuali kita kembali kepada asal yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki umat pada zaman al-jahiliyah, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat sejarah di zaman al-jahiliyah, apa yang tidak ada pada diri mereka?
pembunuhan terjadi di mana-mana. Kalau ada salah seorang di antara mereka lahir anak perempuan, dikubur hidup-hidup jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kerusakan yang begitu besar. Belum lagi rusaknya persaudaraan di antara mereka. Belum lagi kezaliman yang lainnya. Belum lagi hasad, saling benci, saling dengki di antara mereka. Kerusakan yang begitu besar waktu itu menimpa manusia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah tersebut ketika tegak semuanya menjadi baik, menjadi generasi awal umat Islam yang paling baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Kata Allah tabaraka wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, id kuntum a'da'ah, ketika dahulu kalian bermusuhan. Ayat ini berbicara tentang dua kabilah besar di Madinah waktu itu, Auf wa Khazraj. Bertahun-tahun mereka berperang. Sekian lama mereka berperang, tidak ada yang bisa melerainya, tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, membawa kalimat la ilaha illallah, membawa tauhid. Dengan seketika mereka menjadi bersatu di atas agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, keluarga kita, negeri yang kita cintai ini, hendaknya kita memperbaiki dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Disebutkan oleh Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yasluhu amru hadhil ummah, tidak akan terperbaiki, tidak akan menjadi baik urusan umat ini, kerusakan yang terjadi di tengah umat ini, illa bima saluhat bihi awwaluha, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam. Apakah itu tauhid kepada Allah Azza wa Jal, apakah itu berittiba kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kita mau baik jemaah yang dimuliakan Allah? Masing-masing dari kita punya cara tersendiri untuk memperbaiki keadaan diri kita, rumah tangga kita dan negeri kita ini. Coba kalau kita kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaikinya, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan dan akan dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.